Hai para pelajar semua, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Murid Geo, tempat kita membahas berbagai negara di dunia dengan cara yang seru dan penuh wawasan. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah negara yang sering menjadi sorotan dunia karena perannya yang kontroversial. Namun juga penuh inovasi, sekaligus berbalut sejarah yang kaya. Negara ini berdiri di tengah kawasan Timur Tengah yang penuh konflik. Memiliki sejarah panjang yang membentang sejak era kuno. Dan menjadi rumah bagi tiga agama besar dunia, Islam, Kristen, dan Yahudi. Namun, di balik statusnya yang kaya sejarah, negara ini juga menjadi epicentrum berbagai isu geopolitik, konflik, dan kontroversi global. Dengan teknologi yang maju, diplomasi yang agresif, serta ambisinya yang besar. Negara ini terus menjadi topik utama di berbagai media internasional. Yah, kita sedang berbicara tentang Israel. Negara kecil yang sering dijuluki Startup Nation karena inovasi teknologinya yang pesat. Tetapi juga menuai kritik tajam karena kebijakannya di wilayah Palestina. Penasaran bagaimana negara ini bisa menjadi begitu kuat, kontroversial, dan penuh inovasi? Tonton sampai selesai, karena kita akan membahas Israel dari sejarah panjangnya hingga tantangan masa depannya yang penuh dengan ketidakpastian. Israel terletak di kawasan Timur Tengah, di pesisir timur Laut Mediterania. Negara ini berbatasan dengan Lebanon di utara, Suriah di timur laut, Yordania di timur, dan Mesir di barat daya. Luas wilayahnya relatif kecil, sekitar 22.145 km persegi, termasuk wilayah yang diduduki. Dengan populasi sekitar 9,7 juta jiwa pada tahun 2024. Meskipun kecil, Israel memiliki berbagai bentang alam, mulai dari dataran rendah Mediterania hingga gurun Negev di selatan. Salah satu fitur geografi yang paling menarik adalah Laut Mati, yang menjadi perbatasan alami antara Israel, Palestina, dan Yordania. Laut ini adalah titik terendah di bumi, seperti halnya dengan Yordania, tetapi bagi Israel, Laut Mati juga menjadi simbol eksploitasi sumber daya alam yang agresif. Ibu kota Israel secara de facto adalah Yerusalem. Meskipun statusnya masih diperdebatkan secara internasional, karena yang sah ibu kota Israel adalah Tel Aviv dan bukan Yerusalem. Banyak negara dunia mengakui Tel Aviv sebagai pusat diplomatik. Karena Yerusalem adalah ibu kota Palestina dilihat dari histori di masa lalu sebelum kedatangan pengungsi Israel, yang Israel selalu memaksakan kehendak untuk merebut dari Palestina. Bahasa resmi Israel adalah bahasa Ibrani. Sedangkan bahasa Arab diakui untuk populasi minoritas Arab. Mata uang yang digunakan adalah shekel Israel baru, ILS. Posisinya yang strategis di Timur Tengah membuat Israel menjadi titik penting dalam geopolitik, tetapi juga salah satu kawasan paling rawan konflik di dunia. Sejarah Israel tidak bisa dipisahkan dari kisah panjang kawasan Levant atau Syam. Dalam narasi Yahudi, kawasan ini disebut sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel kuno. Namun, secara historis, wilayah ini telah dihuni oleh berbagai peradaban, mulai dari bangsa Kanaan, Filistin, hingga Romawi. Di era kuno pada abad ke-10 sebelum Masehi, kerajaan Israel dan Yehuda berdiri dengan Raja Daud dan Raja Salomo sebagai figur utamanya. Namun, kerajaan ini runtuh setelah penaklukan oleh Kekaisaran Asyur dan Babilonia. Orang Yahudi kemudian mengalami diaspora besar setelah kehancuran Yerusalem oleh Romawi pada tahun 70 Masehi. Di era modern setelah berabad-abad diaspora,
Gerakan Zionisme muncul pada akhir abad ke-19 sebagai respons terhadap diskriminasi dan pogrom yang dialami oleh Yahudi di Eropa. Deklarasi Balfour tahun 1917 menjadi tonggak penting ketika Inggris menjanjikan tanah air Yahudi di Palestina dan pembentukan Zionis oleh Theodor Herzl. Pada tahun 1948, setelah Perang Dunia Kedua dan tragedi Holocaust, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya di tanah Palestina. Namun, deklarasi ini memicu perang dengan negara-negara Arab di sekitarnya yang menolak pengakuan atas Israel. Dengan konflik yang berkelanjutan sejak saat itu, Israel telah terlibat dalam serangkaian perang besar, seperti Perang 6 Hari tahun 1967 dan Perang Yom Kippur tahun 1973. Pendudukan wilayah seperti tepi barat, Gaza, dan dataran tinggi Golan membuat konflik ini semakin kompleks. Budaya Israel adalah mosaik yang kompleks, menggambarkan perpaduan tradisi Yahudi kuno, pengaruh Timur Tengah, dan gaya hidup modern Barat. Negara ini dikenal sebagai tanur peleburan budaya, di mana berbagai tradisi Yahudi dari seluruh dunia bertemu dan berasimilasi. Kuliner Israel adalah cerminan dari keberagaman penduduknya. Hidangan seperti hummus, falafel, dan shakshuka menjadi ikon global. Sementara masakan dari diaspora Yahudi seperti gefilte fish dan cholent masih dinikmati oleh komunitas tertentu. Festival Yahudi seperti Paskah, Passover, Hanukkah, dan Rosh Hashanah dirayakan dengan makanan khas yang melambangkan nilai-nilai spiritual. Bahasa resmi Israel adalah Ibrani, yang dihidupkan kembali sebagai bahasa modern pada akhir abad ke-19. Selain itu, bahasa Arab juga memiliki status resmi, mencerminkan keberadaan komunitas Arab Israel. Seni dan sastra Israel sering mengangkat tema tentang perjuangan identitas, konflik, dan perdamaian. Tel Aviv, dengan reputasi sebagai kota kosmopolitan, menjadi pusat seni kontemporer dan budaya populer. Musik dan tarian Israel menggabungkan melodi tradisional Yahudi dengan ritme Timur Tengah dan pengaruh Barat modern. Festival musik seperti Israel Philharmonic Orchestra dan kompetisi Eurovision menunjukkan wajah modern budaya negara ini. Tarian Hora, yang dilakukan dalam lingkaran, adalah simbol kebersamaan yang sering ditampilkan dalam perayaan nasional. Israel dikenal sebagai negara startup karena memiliki salah satu ekonomi paling inovatif di dunia. Namun, kisah ekonominya adalah perpaduan antara kesuksesan dan tantangan besar. Secara geografis sumber daya alam yang terbatas, Israel adalah negara dengan sumber daya alam yang terbatas. Tanahnya sebagian besar kering, dengan hanya 20% yang dapat digunakan untuk pertanian. Air adalah tantangan utama, dan untuk itu, Israel telah memimpin dunia dalam teknologi desalinasi dan daur ulang air terbaik di dunia. Ekonomi industri utama Israel sangat bergantung pada sektor teknologi tinggi, pertanian modern, dan pariwisata. Produk-produk teknologi seperti perangkat lunak keamanan cyber dan peralatan medis diekspor ke seluruh dunia. Di bidang pertanian, Israel dikenal dengan teknik irigasi tetes yang revolusioner, yang memungkinkan mereka mengubah gurun menjadi lahan produktif. Namun, tantangan utama tetap ada. Ketergantungan pada teknologi tinggi menciptakan kesenjangan ekonomi yang signifikan antara kota besar, seperti Tel Aviv, dan daerah perbatasan yang kurang berkembang dan rawan terhadap konflik di kawasan.
Israel sering disebut sebagai salah satu negara paling inovatif di dunia, dengan Tel Aviv sebagai pusat teknologi yang bersaing dengan Silicon Valley. Dengan lebih dari 6.000 industri startup aktif, Israel memiliki jumlah startup per kapita tertinggi di dunia. Perusahaan seperti Waze, yang diakuisisi Google, dan Mobileye, yang menjadi pemimpin dalam teknologi mobil otonom, adalah contoh kesuksesan Israel di dunia teknologi. Keamanan cyber adalah sektor penting lainnya. Israel adalah rumah bagi perusahaan keamanan siber terkemuka seperti Check Point dan CyberArk. Di bidang militer, Israel telah mengembangkan sistem seperti Iron Dome, yang dianggap sebagai salah satu sistem pertahanan udara terbaik di dunia. Hamas perlu menembakkan rudalnya 2 kali untuk bisa menembus Iron Dome milik Israel, menjadikan pertahanannya salah satu terbaik di dunia. Dan selain teknologi, Israel juga menjadi pemimpin dalam inovasi medis, mulai dari perangkat diagnosis hingga terapi gen. Penelitian kanker dan teknologi rehabilitasi menjadi fokus utama negara ini. Sejak kembali menjabat sebagai Perdana Menteri pada 2022, Benyamin Netanyahu menghadapi salah satu periode paling turbulen dalam karir politiknya. Reformasi yudisial yang kontroversial dengan reformasi sistem peradilan yang diusulkan oleh Netanyahu memicu demonstrasi besar-besaran. Kebijakan ini dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi oleh banyak warga Israel, termasuk dari kalangan akademisi, veteran militer, dan komunitas bisnis. Ratusan ribu warga turun protes besar-besaran ke jalan di Tel Aviv, Yerusalem, dan kota-kota lainnya. Gelombang protes ini menyoroti ketegangan antara kelompok sekuler dan ultra-ortodoks di Israel, yang semakin mendalam di bawah pemerintahan Netanyahu. Tekanan dari dalam dan luar krisis politik ini diperparah oleh tuduhan korupsi terhadap Netanyahu, yang membuat posisinya semakin lemah. Pada akhirnya, gelombang protes ini menjadi katalisator yang menyebabkan pemerintahan Netanyahu jatuh, menciptakan kekosongan kekuasaan yang memperburuk ketidakstabilan negara. Politik Israel selalu menjadi perhatian dunia, terutama karena konfliknya dengan Palestina dan perannya di Timur Tengah. Konflik Palestina-Israel tetap menjadi isu sentral. Meskipun ada beberapa upaya untuk mencapai solusi dua negara, ketegangan yang terus meningkat, termasuk pembangunan permukiman ilegal di tepi barat, membuat perdamaian semakin sulit dicapai. Namun hubungan dengan negara-negara Arab baru-baru ini, melalui Abraham Accords, Israel berhasil menormalisasi hubungan dengan negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain. Namun, hubungan ini juga memicu kritik internasional, terutama karena dianggap mengabaikan hak-hak Palestina. Tetapi hubungan dengan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Israel menunjukkan ketertarikannya untuk mendekati Indonesia. Namun, isu Palestina tetap menjadi prioritas utama baik di pemerintahan maupun mayoritas masyarakat Indonesia. Dan juga kasus baru-baru ini yang menimpa PM Israel dan Menteri Pertahanan memperburuk situasi politik dan diplomasinya. Dengan dikeluarkannya keputusan dari ICC International Criminal Court yang sudah menetapkan Benyamin Netanyahu dan Yoav Galan menjadi buronan internasional, membuat PM Israel ini tidak bebas untuk berpergian ke berbagai negara. Sebagai negara, Israel sering menjadi sorotan karena kebijakannya yang kontroversial. Seperti kebijakan apartheid yang banyak organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, menuduh Israel memberlakukan kebijakan apartheid terhadap Palestina. Hal ini meliputi pembatasan perjalanan, pengusiran paksa,
dan perlakuan tidak setara di pengadilan. Pendudukan dan permukiman ilegal di wilayah pendudukan, seperti tepi barat seringkali melanggar hukum internasional. Kebijakan ini memperburuk hubungan dengan Palestina dan menambah ketegangan regional. Militerisasi yang berlebihan dan penggunaan kekuatan militer yang sering dianggap tidak proporsional, terutama dalam konflik dengan Gaza, telah memicu kritik global. Serangan udara dan blokade terhadap Gaza menciptakan krisis kemanusiaan yang mendalam. Meskipun Israel memiliki fondasi yang kuat di bidang teknologi dan ekonomi, masa depannya penuh ketidakpastian. Dalam konflik internal, ketegangan antara kelompok sekuler dan ultra-ortodoks terus meningkat, sementara polarisasi politik mengancam stabilitas negara. Kebijakan represif terhadap Palestina hanya akan memperburuk situasi, menciptakan siklus kekerasan yang tidak berkesudahan. Serangan dan balasan antara kelompok Hamas dan militer Israel diperkirakan akan terus meningkat, membawa pertumpahan darah yang lebih besar. Dukungan internasional terhadap Israel, terutama dari Amerika Serikat, semakin berkurang. Generasi muda di negara-negara barat semakin vokal dalam mendukung Palestina, yang dapat mengubah dinamika geopolitik. Pada akhirnya, jika Israel tidak mengubah pendekatannya terhadap Palestina dan memperbaiki situasi internalnya, masa depan yang damai mustahil akan sulit dicapai. Nah, para pelajar semua, dimanapun kalian berada, itulah perjalanan kita menyelami Israel. Sebuah negara kecil dengan pengaruh besar di panggung dunia dengan kontroversinya. Israel adalah simbol inovasi, tetapi juga kontroversi kejahatan perang dan melanggar hak asasi manusia. Keunggulan teknologinya hingga kebijakan politiknya yang memecah belah, Israel mengajarkan kita tentang kompleksitas sebuah bangsa yang mencoba bertahan di tengah konflik. Namun, apakah kemajuan yang dicapai dapat bertahan jika terus dibayangi ketidakadilan dan konflik yang tak kunjung usai? Seperti yang telah kita lihat, masa depan Israel berada di persimpangan jalan. Apakah mereka akan memilih jalur perdamaian yang penuh kompromi, atau terus berjalan di jalan konflik yang penuh darah? Pilihan ini bukan hanya milik pemimpin mereka, tetapi juga seluruh rakyatnya. Bagi kita yang menyaksikan dari luar, ini adalah pengingat bahwa sejarah selalu menyimpan pelajaran berharga. Apapun posisi kita, kita harus belajar dari kisah Israel bahwa keadilan, empati, dan dialog adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan episode ini di channel Murid Geo. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Murid Geo, agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya tentang geopolitik yang ada di dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetaplah menjadi pelajar yang selalu haus akan ilmu dan wawasan baru. Kenali, cintai dan jelajahi.